teori serta pengalaman. Intinya bagaimana pengalaman kita sebagai pramuka dulu jadi life skill dalam perjalanan hidup kita untuk selanjutnya. Nah, saya Hendra dari Dewi 98. Ini profil saya. Pendidikan saya di TITB. Profesi saya adalah ahli K3, Kesehatan Keselamatan Kerja, HSE. Dan justru ini menariknya, pengalaman saya kerja untuk HSE ini saya banyak berhubungan dengan ilmu pramuka juga. Saat ini tinggal di Bandung. Ini misalnya di bawah fotonya ya, foto dulu waktu SMA ya. SMA itu kan kita belajar di kelas, ini foto kelas saya nih, kelas 1-3, S3. Dan ini foto pramuka. Jadi itulah, dulu kegiatan kita ya kata Teti tadi ya, kita pagi di kelas, sore-sore ke sanggar gitu. Kita pagi di kelas, hari Sabtu Minggu, kita acara camping, segala macam dengan pramuka. Justru waktu kita banyak dengan di pramuka. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya kalau dalam kelas apa kita dapat, di pramuka apa kita dapat. Dalam kelas kita belajar kan matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, agama dan lain. Ini adalah akan jadi knowledge, skill, technical skill, bekal untuk kehidupan kita. Nah, dari pramuka seperti tadi diceritakan oleh Kak Eki, bagus juga ya Pak Mulyawan, kita kan belajar pengembaraan, disiplin, kegigihan, sosial kemasyarakatan, komunikasi. Apa yang kita dapat? Kita dapat life skill, creativity, dan percaya diri. Tadi Kak Eki bilang percaya diri penting, lah ya. Itu yang kita dapatkan di pramuka. Karena di kelas kita khusus, spesifik ini saja yang kita dapatkan. Dan pengalaman saya, gabungan dua-dua ini, knowledge, technical skill, dan life skill ini, itulah yang bermanfaat untuk kita dalam bentuk perjalanan kehidupan selanjutnya. Ini mungkin penting juga untuk adik-adik. Nanti mungkin kakak-kakaknya bisa cerita juga seperti apa life skill yang didapatkan dari pramuka itu. Baik, ini gambaran ya, dulu seperti apa di SMA kita, dan apa selanjutnya. Sebelum itu, dulu kan masih ingat ya, apa aja kegiatan, ya bisa ingat dulu ya. Pertama kita ada di Klatsar, ada pelantikan, pengembaraan, perkembangan citra bakti, perlombaan, kegiatan seni, kunjungan, dan lain-lain ya. Jadi saya ingatlah ini kayak basic life skill ya. Kalau kita dapat pelatihan pendidikan dasar itu, masih ingat tadi kan ada fotonya ya. Kita dulu ada navigasi malam, ada turun tebing, dan itu semua ternyata terpakai saat ini. Saya kerja sebagai safety, pakai itu. Turun tebing segala macamnya, termasuk ini nih, ilmu tali temali nih. Ini kepakaiannya saya jelaskan seperti apa ya. Terus pelantikan juga. Pelantikan itu sebenarnya kan uji fisik, uji mental kayak tadi ya. Dan satu hal yang saya masih ingat itu, waktu pelantikan, saya kena hukuman. Saya lupa lagi waktu apa ya. Pokoknya saya agak berat. Sehingga saya dulu sampai ditampar atau gimana. Pokoknya saya masih ingat gitu. Terus sampai, wah, itu ini banget ya. Bayangin anak saat SMA ditampar gitu ya. Bukan saya ya. Ya, ya tapi gini, kayak kenapa? Tapi saya bersyukur, saya terima kasih gitu. Masya Allah tuh pendidikan yang bagus itu. Karena dulu saya masih agak, ya sifat saya tergopoh-gopoh, apa gimana kurang baik gitu ya. Langsung berubah itu. Dan ternyata kepake. Saya kan sebagai safety. Safety itu harus tegas. Nggak boleh orang ceroboh itu. Nah itu, terima kasih. Saya lupa lagi siapa dulu nampar saya bilang terima kasih lah. Masya Allah, alhamdulillah ilmunya itu. Nah ini pengalaman-pengalaman dulu, ternyata baru kerasa belakangan ada manfaatnya gitu. Dalam pekerjaan sama kehidupan sehari-hari. Baik, saya lanjutkan. Sebelum ke sana, saya balik dulu ya. Saya kan lahir di Bukit Tinggi ya, Sumatera Barat ya. Pelajaran yang baik dulu saya dapatkan di masa kecil itu adalah konsep namanya alam terkembang jadi guru. Ini rumah gadang ya. Ini kayak gini lah. Jadi kampung saya dulu emang di gunung. Di gunung ini rumah nenek saya. Inilah biasa di kampung seperti ini ya. Jadi dari dulu tuh emang ya saya diajarkan emang kita harus belajar dari alam. Apa pelajarannya itu? Alam sehari-hari juga dari pengalaman hidup orang. Belajar segala macam sosial kemasyarakatan. Kita harus belajar. Ya kalau Al-Quran namanya ikrol ya. Nah inilah satu dasar kenapa saya dapat kecil dulu. Waktu masuk pramuka kan jalan-jalan ya, kita jalan-jalan ya bukan hanya main aja, terus belajar juga. Jadi ingat ini ya, saya selalu ingat nih, alam terkembang jadi guru, ini adalah salah satu dasar saya waktu ikut pramuka. Oke. Life skill yang diperlukan dalam kehidupan ya, tapi tidak diajarkan di ruang kelas. Saya rasakan komunikasi, kreativitas, adaptability ya, bisa adaptasi, kegigihan atau pandang menyerah,
mengenal latar belakang karakter berbagai bangsa ini terpakai waktu saya kerja di Abu Dhabi ya. Kan kita komunikasi dengan berbagai macam bangsa itu, kita harus paham mereka. Sosial kemasyarakatan kita sehari-hari di masyarakat, sama political skill. Nah ini nih, di ruang kelas kan kita nggak belajar. Dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja kita namanya politik. Politik tempat kerja, politik apa. Justru di ini kita belajar politik, ilmu politik ya. Dari cerita-cerita itu menghadapi konflik segala macam itu ilmu politik sebenarnya. Terus satu lagi olah rasa, bagaimana kita sabar segala macam. Ini contoh-contoh life skill, nanti silakan kakak-kakak lain bisa nambahkan ya. Tadi Kak Eki bagus kasih cerita, kasih konsepnya life skill yang sangat bermanfaat untuk kita. Oke, selanjutnya saya cerita ini pengalaman kerja ya. Jadi setelah lulus, saya keluar di ITB, saya kerja di berbagai tempat yang sangat beragam. Jadi dalam 25 tahun ini, saya kerja di 5 perusahaan, dan ini tempatnya beda-beda. Bidang usahanya beda-beda. Kalau tanpa kita punya life skill komunikasi adaptability yang bagus, bingung ini. Oke, saya cerita dulu ya. Dulu kan lulus saya kerja di sini nih. Perusahaan listrik namanya Alstom, Jakarta. Nah, ini saya dulu. Terus setelah itu saya kerja di Pangalengan, di Wayang Windu. Di Wayang Windu Geothermal, saya pernah kerja sana. Jadi dulu di Jakarta, di Pulau Gadung, langsung pindah ke gunung. Ini Wayang di Pangalengan ya, jadi gunung. Bingung saya. Kota langsung pindah ke gunung. Dan bisnisnya beda, ini power. Jadi kita langsung adaptif juga. Tengah kota langsung ke gunung. Tapi senang sekali nih, alhamdulillah senang banget kerja di Wayang Windu karena di gunung. Setelah kerja di sana, saya pindah ke Abu Dhabi, petrokimia. Di gurun pasir. Bayangin coba, dari gunung langsung pindah ke gurun pasir. Wah, saya dulu bingung. Kemana ya? Karena di gunung sampai gurun pasir itu beda suasananya. Beda kondisinya. Dan bisnisnya pun beda. Dulu geothermal, ini petrokimia. Ini kayak gini pabrik ini. Wah, mumet sekali gitu. Awal-awal saya bingung juga gitu ya. Tapi akhirnya ilmu adaptability tadi udah saya cepat bisa adaptasi. Oke. Terus saya pindah ke Jakarta, IFF, perusahaan kimia makanan. Ini kawasan industri. Beda lagi lingkungannya. Dan terakhir saya di agribisnis dengan Cargill. Ini pabriknya. Saya secara singkat aja. Dalam 25 tahun ini saya kerja di berbagai perusahaan dengan bisnis yang berbeda-beda, dengan lokasi yang berbeda-beda, dengan orang macam-macam. Kalau kita nggak punya kemampuan adaptability dan creativity dan komunikasi yang bagus, akan bisa. Ya justru itulah yang saya dapat dulu di Pramuka. Kita cepat belajar, tapi kita tetap untuk adaptif. Oke, itu singkatnya ya. Nanti kita bisa dongeng lagi. Nah ini ya karir kerja saya dulu ya. Ini di pengobaran dulu, ke geothermal, dulu proyek. Dan emang kerja saya banyak di lapangan. Ini, sebagai safety ya, pandangan ini semua. Di tempat rig pengeboran, di proyek, helikopter juga kita cek supaya aman. Dan ini apa coba? Ini adalah waktu kita program kebersihan, kita HSE, lingkungan. Ini namanya kita program operasi semut. Saya ingat Pramuka. Pramuka dulu kan kita kalau udah beres-beres ada operasi semut. Ini namanya operasi semut. Jadi di area yang begitu luas, setelah beres proyek, kita kerahkan semua kontraktor, semua sampah diambilin. Ini nih, operasi semut yang luas itu ya. Dan alhamdulillah kepakai ilmu pramukanya. Ini ya dulu saya handle juga di pelabuhan, kapal, safety. Dan ini waktu di Abu Dhabi. Jadi saya kerja di suatu perusahaan, orangnya tuh dari 40 kebangsaan. 40 kebangsaan, satu perusahaan, 2.000 orang, dengan beda-beda. Ini si Munir nih orang Emirat, ini orang Nigeria, ini si Jimmy orang Filipina, ini saya, ini Mazhar orang India, ini orang Pakistan, ini orang Mesir, ini orang India, dan yang belakang ini orang Eropa, orang Finland. Nah, ini kita perlu komunikasi yang bagus nih, kan kita nggak bisa gitu aja ya. Gimana ngomong dengan orang Arab, gimana ngomong dengan orang yang beda, jadi bukan hanya bahasa tapi karakternya berbeda. Nah, justru sana saya belajar komunikasi. Oh iya nih, kalau sama orang Arab ngomongnya gini, sama orang Inggris gini, sama orang Nigeria gini, sama orang Filipina gini. Nah, itu ilmu-ilmu yang nggak kita ajarkan, tapi akhirnya kita kreatif menemukan, oh seperti itulah. Oke, ini kira-kira tempat kerja. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Karena saya sebagai safety, salah satu yang saya awasin itu adalah lifting, jadi pengangkatan alat-alat berat seperti ini. Ini bagaimana caranya alat berat ini diangkat ini harus aman.
jangan sampai terjadi kecelakaan, jatuh segala macamnya. Ini pakai sling, pakai kren. Dan ini slingnya. Dan menarik ternyata ujung-ujungnya ilmunya itu ilmu ini tali temali saya temukan itu. Jadi bagaimana ini ada ikatan ya, ikatan yang kuat. Kan ingat ya, kita ada simpul mati, simpul apa gitu ya, bisa dilepas, simpul apa. Sebab dulu tuh ada pernah kejadian, kalau salah nyimpan simpul di sini pas ngangkat berat, itu jadi mati dia. Mati itu akhirnya dia malah susah dilepas atau malah putus. Jadi ada ilmunya. Dan ini tentu ilmu ini. Ilmu tali temali saya temukan. Oh iya, ilmu tali temali saya pakai lagi akhirnya dulu tuh. Macam-macam ini untuk bagaimana kita ngikat handling barang ini dengan aman. Ini sling segala macam dengan hook-hooknya gitu ya. Nah, di sini menemukan, oh kepakai ilmu pramuka ternyata ya untuk hal-hal seperti ini. Ini satu contoh saja, dan banyak contoh-contoh yang lain bahwa ilmu-ilmu yang kita dapatkan dulu bermanfaat. Saya terima kasih sama guru-guru kita ya, sama senior, Kang Kiki juga siapa dulu ya, senior-senior atas yang ngajarin kita semua nih ilmu-ilmu seperti ini. Terima kasih, insya Allah jadi amal jariah nih ilmunya. Baik, selanjut lagi. Selain itu juga, karena saya kerja di berbagai tempat, akhirnya ya dulu senang di pramuka sering jalan-jalan, akhirnya kita jalan-jalan juga gitu. Nah ini waktu ini Pangkalan ini Gunung Malabar ya, Gunung Malabar. Ini waktu di Sharjah, ini di Abu Dhabi, UAE. Ini di Gurun Pasir, seperti inilah Gurun Pasir ya. Akhirnya udah kita sedang ke Gurun Pasir juga. Dulu saya pengen ke Jepang, tapi ini contoh di miniatur aja. Ini di Malaysia, Kuala Lumpur. Dan inilah, alhamdulillah, karena saya di Abu Dhabi, dimudahkan pergi haji. Dan bagi saya, pengembaraan tertinggi, alhamdulillah ke sini, kita ke Tanah Suci. Nah ini semua, perjalanan ini semua, ya terinspirasi karena dulu waktu pramuka kan kita sering pergi sana kemari apa segala macam, sehingga akhirnya udah itu pun kita cenderung pengen eksplor gitu. Kita nggak pengen satu tempat, kita eksplor beberapa tempat jalan ini. Alhamdulillah akhirnya kita banyak pelajaran. Dan sesuai falsafah alam perkembangan jadi guru, dari berbagai tempat ini banyak pelajaran yang didapatkan. Oke, ini contoh penggambarannya. Nah ini waktu di Abu Dhabi, ini kebetulan Pak Hendro nanya juga sama saya, kalau di Gunung Api gimana campingnya? Nah ini cerita di sini nih Pak Hendro ya. Pertama inilah Abu Dhabi. Jadi gini, waktu saya ke Abu Dhabi itu saya nggak tahu ya Abu Dhabi seperti apa. Saya kira itu mana negeri gurun pasir biasa apa yang berdebu. Kaget. Abu Dhabi ini kayak Singapura, lebih bagus daripada Jakarta gitu. Inilah Abu Dhabi, pantai Abu Dhabi. Dan inilah camping. Jadi ke sana kita bisa camping. Karena kita biasa camping di sini, di sana pun camping. Jadi camping di sana itu kalau musim dingin ya, bulan November sampai Februari itu kan dingin, suhunya dingin. Jadi di gurun pasir ini, saat November sampai Februari itu suhu sekitar 10 derajat, 10-15 derajat. Jadi di sini ini seolah kayak di Pangalengan ini. Padahal di gurun pasir. Jadi kita camping di sini. Dan ada ilmunya juga ternyata ilmu camping gurun pasir tuh. Jadi campingnya itu harus di daerah agak tinggi, jangan di bawah lekukan. Karena kalau di lekukan itu di sanalah ngumpul binatang-binatang berbahaya ya, ada ular, kalajengking segala macam. Inilah camping gurun pasir. Nah ini pun karena kita biasa buka bersama, kayak gini lah ke sana. Kita buka bersama pun di gurun pasir nih. Walaupun bulan Ramadan kita ngabuburit lah, namanya ngabuburit di Bandung ya. Kayak gini kita ngabuburit. Ataupun sepedahan, saya coba sepedahan di sana, alhamdulillah. Nah ini biasanya kita pergi pakai mobil ya. Ini ke perkampungan unta, di ternak unta. Nah itulah di sana saya pernah lewat ke sana ya, nggak tahu karena orang masuk ke unta. Itu kaget saya datang ke sana, dipanggil sama orang itu, orang Arabnya, apa? Kira mau dimarahin enggak? Dia ngasih susu unta. Masya Allah pertama kali saya minum susu unta. Nah di sini saya belajar, kita nggak kenal orang, nggak tahu bahasanya, tapi dengan bahasa dan segala macam komunikasi yang dulu kita belajar waktu SMA waktu kita ke kampung-kampung, nyambung sama ternyata Masya Allah orang Arab tuh kalau ini peternak unta ini baik banget. Jadi kita datang ke tempat dia selalu udah kayak saudara dia. Masya Allah dikasih susu segala macamnya. Nih, dan yang terakhir juga ini saya waktu di sana tuh pengembaraan lah. Alhamdulillah karena di Abu Dhabi kita bisa pergi ke Tanah Suci ke Mekah Madinah bawa mobil sendiri. Jadi alhamdulillah saya bisa umroh ke sana pakai mobil. Dari Abu Dhabi sekitar 2 hari lah sampai ke Mekah itu bawa mobil sendiri. Nah ini kira-kira pengalaman di sana Kak Hendro ya. Nah, jadi insya Allah
Nah ini satu hal yang menarik ya. Waktu kita diskusi di sini, kita dulu ngebayangin dulu zaman Nabi gimana mereka ya kondisi tidak ada air. Tapi dulu kita pernah bercanda. Kalau sekarang kan gampang kita bawa air. Tapi kalau wudhu segala macam gimana gitu. Sampai dulu tuh mikir, ini gimana mereka buang airnya, gimana segala macamnya. Gimana cari tempat ini gitu kan. Nah itu hal-hal yang kita kepikirkan. Tapi ternyata dengan kaki belas ketemu juga akhirnya ada. Dan ada satu pertanyaan menarik, silakan jawab ya. Maaf ya, kan udah pada dewasa ya. Misalnya kita di gurun pasir kayak gini, nggak ada air zaman dulu ya. Terus malamnya mimpi basah. Belum mandi junub, ada nggak ada air. Gimana coba mau sholat subuh? Wah, dulu kita mumet, gimana caranya gitu. Tapi akhirnya ya dengan kaki belas akhirnya ketemu juga jawabannya. Oke, ini singkat saja ya, di gurun pasir. Nah, terus yang lain, karena kita biasa dulu pramuka, ya saya biasakan juga, akhirnya saya bawa anak-anak sering jalan-jalan juga ke alam. Ini kebetulan waktu dulu saya kerja di Pangalengan, Wayamin itu saya sering ajak anak-anak ke ini, kebun teh. Kebun teh mereka senang sekali, kebun teh. Kita pun biasa makan botram di sini. Dan waktu di Abi-Abi pun biasa kita camping di sini. Jadi ini kalau anak pramuka, ya akhirnya perginya ke sini juga, kita nggak pergi ke mall segala macam. Saya sengaja nggak didik anak saya untuk main ke mall, misalnya udah mainnya ke sini aja gitu. Sampai anak saya protes, kapan ke mallnya Pak? Ini mainnya ke gunung terus ya. Tapi lama-lama mereka senang juga akhirnya. Nah, oke. Dan ini satu lagi, ini saya masih ingat, waktu dulu kita di pasar atau pantai kan, satu hal isu yang saya alami agak susah itu adalah waktu kita mau sholat. Bayangin, kita baju kotor segala macam kayak gini ya, apa gitu ya, waktu mepet segala macamnya. Terus ada waktu sholat. Itulah yang saya dulu waktu di kelas SMA tuh lagi bingung gimana ya. Dan ya Masya Allah, mohon maaf pada Allah ya, beberapa kali sholat agak kelewat juga waktu itu akhirnya. Nah tapi akhirnya jadi saya malah terbiasa bagaimana kita sholat dalam kondisi seperti ini, dalam terbuka. Dan ini masih ingat dulu, alhamdulillah saya terima kasih untuk senior-senior ya, Kang Kiki segala macam yang ngasih kesempatan kita untuk sholat di dalam kondisi parah seperti itu. Alhamdulillah kita ibadah terjaga ya. Tapi itulah karena terbiasa kita sholat di alam, sehingga saya pergi kemanapun, kalau pergi pengembaraan ya, mau sepeda segala macam, kita sholat di sana aja. Ini alhamdulillah waktu ke sana ya, daerah Ciwidey. Ini waktu saya naik sepeda gunung sama teman sholat, dan di Gunung Pasir pun sama. Sholat di alam tuh Masya Allah, ternyata lebih nikmat gitu. Dan di sana saya merasakan kita lebih dekat. Hakikatnya perjalanan hidup ini adalah perjalanan menuju Sang Maha Pencipta juga. Jadi kita pergi ke alam terbuka itu sebenarnya ya datang ke ciptaan Allah, kita tadabbur alam. Nah inilah pelajaran yang sangat berharga saya dapatkan dulu. Bagaimana walaupun kita jauh segala macam dengan kesibukan apa segala macam, kita selalu ingat pada Allah. Allah ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Oke, itu saja mungkin adik-adik kakak sekalian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Tapi ini khusus pengalaman pribadi saya. Saya pikir kakak-kakak yang lain ada pengalaman yang unik juga. Tapi intinya pramuka memberikan kita life skill, ilmu yang tidak dapatkan dari ruang kelas. Alam terkembang jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.